Ada sebuah kerajaan yang zaman dahulu paling besar, paling modern, paling berkuasa di alam bumi ini, yang dipimpin oleh Raja Zulkarnain. Oh, kerajaannya Zulkarnain. Iya. Kalau untuk kerajaannya beliau Zulkarnain itu berada di mana ini? Masih ada di wilayah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jumpa lagi dengan kami sobat-sobat dimanapun berada, dulur-dulurku semuanya. Semoga selalu dimudahkan segala urusannya dan kerezekiannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu. Dan untuk dulur-dulur semuanya dimanapun berada, semoga tetap dalam iman Islam ihsan dan selalu penuh semangat menjalankan ibadahnya. Ini kita akan buat konten yang part kedua tentang Sundaland ya. Nanti kita akan hadirkan lagi sosok gaib yang kemarin, siapa namanya itu, Jin Mahmud atau siapa itu yang dari Kayangan ya. Nanti kita panggil lagi, akan tanya-tanya lebih dalam. Itu kemarin nyebut-nyebut seperti apa itu Lemuria, bahkan Nabi Adam itu pertama katanya turunnya di tanah Jawa itu. Nanti kita akan kupas tuntas. Kalau masih nanti ada informasi lain, nanti digali semuanya agar bisa tahu. Jadi apapun yang ditonton di konten saya atau konten siapapun, yang penting bisa diambil hikmah dan pelajarannya, dan bisa menambah keimanan kita dan membuat ibadah kita semakin semangat. Jadi apapun itu kontennya, kalau kita tidak bisa mengambil hikmahnya, sama saja kita tidak bisa mendapatkan apa-apa dari isi konten itu. Jadi diambil pelajarannya, diambil hikmahnya, sekecil apapun, kalau itu bisa ada manfaatnya buat kita semuanya, maka akan lebih baik daripada besar tidak ada apa-apanya. Agar tidak kelamaan untuk sahabat-sahabat semuanya, nanti kita akan langsung mulai saja ya. Nanti bosen dengar suara saya ceramah kok di sini di masjid. Udah, kita mulai aja ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengan izin Syami yang nurjana wana gaib yang kemarin hadir atau yang bernama Mahmud yang dari Kayangan, bismillahirrahmanirrahim, yang mengetahui tentang Sundaland kemarin hadir ke dalam tubuh mediator ini saat ini juga. Kun fayakun, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kuasai seluruh tubuhnya mediator, juga pita suaranya, kuasai seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf
dengan siapa ini? Yang kemarin masuk ke dalam jasad ini, dan yaitu Mahmud. Bener ini Mahmud. Iya, Mohon maaf ya, saya protek dulu ya agar lebih. silakan, Den. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bila dalam tubuh mediator ini berbohong, izin guru saya Kiai Sanira yang merojahan nurwana otomatis meledak keluar terlempar dari jasadnya mediator ini. Mohon maaf ini ya, kemarin itu karena waktunya juga terbatas, panjenengan juga punya tugas, makanya kita sambung lagi. Saya ingin lebih tahu lebih dalam tentang kemarin itu apa itu Sundaland itu ya. Iya. Ya, memang Sundaland itu memang peradaban yang sudah lama sekali. Akan tetapi di zaman setelah Sundaland daratannya pecah menjadi berbagai negara. Oh, ini mohon maaf saya potong dulu ya. Oh, dulu itu daratannya menjadi satu. Masih menjadi satu. Oh iya ya, lanjutkan. Dan setiap manusia yang berpenghuni di daratan yang sudah pecah itu mempunyai inisiatif atau pikiran sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan bahwa tanah Jawa itu, ada yang mengatakan itu Sundaland, mencakup dari beberapa pulau. Sebetulnya ada sejarah yang tersembunyi. Ini maksudnya sejarah apa ini yang bersembunyi? Karena waktu menyatunya dataran Sundaland, ada sebuah kerajaan yang zaman dahulu paling besar, paling modern, paling berkuasa di alam bumi ini, yang dipimpin oleh Raja Zulkarnain. Oh, kerajaannya Zulkarnain. Iya. Kalau untuk kerajaannya beliau Zulkarnain itu berada di mana ini? Masih ada di wilayah Nusantara juga, yang saat ini masih ada di bawah bumi, masih ditutup-tutupi karena menyimpan banyak peninggalan kerajaan dahulu, dan nantinya juga akan ditimbulkan kembali. Ini mohon maaf, ini apa saja kalau boleh tahu yang
terpendam itu seperti apa itu? Harta karun Harta karun. dan untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraannya. Di situ banyak menyimpan energi kepatuhan. Jika manusia sekarang lampu atau penerangan cahaya membutuhkan dari gas atau inti bumi, akan tetapi di zaman kerajaan dulu memakai energi dari batu. Berarti untuk kisah itu yang membuat benteng Ya'juj Ma'juj itu benar beliau Raja Zulkarnain itu? Iya. Itu kalau boleh disampaikan, itu di sebelah mana itu benteng Ya'juj Ma'juj itu? Masih di tanah Nusantara juga. Sebetulnya banyak peninggalan dari Raja Zulkarnain yang ada di tanah Jawa. Sangat banyak. Banyak sekali. Ada di wilayah barat yang juga orang sekarang dibilang Gunung Padang itu juga suatu bangunan yang membentuk piramid yang di dalamnya menyimpan banyak harta dari peninggalan beliau Raja Zulkarnain. Berarti itu peninggalan beliau Raja Zulkarnain itu nanti siapa itu nanti yang akan mendapatkan? Akankah setiap orang mendapatkan atau ada pewarisnya sendiri? Ada pewarisnya sendiri. Kalau boleh tahu ciri-cirinya pewarisnya itu siapa? Pewarisnya bangsa manusia yang sudah ditunjuk oleh Allah. Dan saat ini beliau pun sudah mendapatkan gelar. Beliaulah yang mewarisi semua harta amanah atau harta peninggalan kerajaan-kerajaan dahulu. Berarti beliau yang mendapat warisan harta peninggalan itu sekarang ini manusia berarti ya? Manusia. Tapi belum apa ya? Masih dirahasiakan. Tidak ada seorang pun yang akan mengetahui kalau Allah belum berkehendak. Akan tetapi kalau Allah sudah berkehendak dan orang itu mendapat hidayah, pastinya akan merapat dan akan tahu siapa sebenarnya beliau dan siapa sebenarnya gurunya. Begitu. Ini saya ingin tanya lagi, apakah benar beliau Raja Zulkarnain itu suaminya dari Ratu Bilqis itu? Bukan, Den. Bukan. Kalau Ratu Bilqis sendiri itu, sampean tahu nggak, itu kan pada zamannya Raja Zulkarnain atau bukan itu?
Ratu Bilqis ada di zamannya Raja Sulaiman. Oh, yang di zamannya siapa itu? Beliau Raja Soekarno, Ratu Balkis itu ya, bukan Bilqis ya? Kalau Ratu Balkis sendiri itu dari mana itu? Ratu Bilqis itu masih juga ada di wilayah Nusantara. Kenapa? Ya, hanya ingin tahu saja. Di wilayah Nusantara ini buminya terjaga, sebenarnya banyak menyimpan sejarah-sejarah dari leluhur-leluhur terdahulu, sebelum tanah lain, bumi lain dihuni oleh bangsa manusia. Tanah Jawa sudah dihuni oleh bangsa manusia, terutamanya ada di tanah Jawa ini. Jadi kalau di tanah Jawa ini memang sudah ada sejak pada zaman dahulu ya. Tanah yang paling dituakan. Makanya kayak banyak bangunan yang besar-besar seperti Candi Borobudur apa itu kan sangat megah. Itu kalau peradabannya tidak maju kan tidak bisa bikin kayak itu. Iya. Apakah kayak Candi Borobudur itu juga peninggalan waktu itu yang tapi sampai sekarang masih terlihat atau gimana? Iya, itu peninggalan dari Raja Sulaiman. Banyak sekali memang saat ini masih disembunyikan. Nanti suatu saat sejarah akan terbuka mana yang benar sejarahnya. Untuk saat ini memang kebenarannya masih ditutupi karena ada negara luar yang memutarbalikkan fakta yang seharusnya sejarahnya benarnya begini, akan tetapi negara luar membuat cerita sendiri. Memang ada suatu yang diincar dari negara luar, sehingga penghuni pribumi Nusantara diputarbalikkan faktanya oleh negara yang menginginkan kekayaan bumi Nusantara ini. Oh, berarti itu dikaburkan ceritanya ya, berusaha dihilangkan gitu ya? Iya. Berarti ini mohon maaf saya potong dulu. Berarti orang luar dari Indonesia atau negara lain itu sudah tahu kalau banyak peninggalan harta karun ini ya? Sudah tahu dari zaman dahulu, dari leluhur-leluhurnya negara itu sudah tahu bahwa tanah atau bumi Nusantara ini banyak menyimpan kekayaan yang sampai saat ini masih belum bisa terkuak. Itu kalau untuk di Gunung Padang sendiri itu apakah banyak juga peninggalannya itu? Banyak sekali.
akan di bawah candi yang Aden sebutkan tadi juga banyak Candi Borobudur menyimpan kekayaan dari peninggalannya Raja Zulkarnain. jadi kalau untuk peninggalannya beliau Raja Zulkarnain itu memang belum saatnya untuk dikeluarkan atau bagaimana? Memang belum saatnya dikeluarkan. Nanti bila pemimpin akhir zaman sudah keluar, harta amanah atau harta peninggalan kerajaan-kerajaan itu akan dibukakan semua menjadi nyata. Yang berupa emas akan terbentuk juga menjadi emas. Semuanya akan terlihat nyata. Kalau boleh tahu, apakah Lemuria itu kerajaan apa? Kerajaan Lemuria itu ada di Nusantara ini atau tidak, itu kalau boleh tahu? Masih di sebelahnya Nusantara, tetapi sebelum Raja Zulkarnain, Raja Lemuria dulu yang ada. Tapi duluan kerajaan Lemuria, baru timbul kerajaan Raja Zulkarnain. Tapi itu semua itu takluk dengan Raja Zulkarnain ya? Iya. Karena apa, saking kuatnya atau gimana itu sehingga beliau Raja Zulkarnain itu bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan dimanapun, bahkan sampai diizinkan untuk membuat bentengnya Ya'juj Ma'juj ya? Iya. Itu Ya'juj Ma'juj itu dari golongan apa ini, kalau boleh tahu? Masih juga ada leluhurnya dari tanah atau bumi Nusantara ini. Tetapi dia bangsa lain. Oh, bangsa lain. Iya. Berarti bukan manusia yang dipenjara di situ. Iya. Berarti sosoknya gimana itu kalau boleh tahu? Sosoknya tidak menyerupai manusia, lebih buruk dari manusia. Kalau untuk saat ini itu dinding Ya'juj Ma'juj apakah masih kokoh atau gimana ya? Sudah mulai keropos kekuatannya. Sudah mulai keropos. Semua itu berhubungan dengan penghuni yang ada di muka bumi ini. Ini mohon maaf, maksudnya berhubungan dengan penghuni itu maksudnya gimana? Semakin penghuni bumi ini, terutamanya manusia, semakin merajalela keangkaramurkaan, benteng Ya'juj Ma'juj akan menjadi keropos. Berarti semakin banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah itu semakin keropos dan nanti bisa juga menjebol. Iya. Jadi kalau sampai itu jebol atau sampai roboh itu nanti Ya'juj Ma'juj keluar itu. Akan keluar. Berarti kalau saat ini sudah keropos berarti sudah tidak lama itu kan? Sudah tidak akan lama lagi. Semuanya tergantung yaitu penghuni manusia yang ada di alam bumi ini.
semakin dia lalai jauh dari ingatan ke Allah dan tidak mau menjalankan apa yang sudah diperintahkan, maka benteng tersebut akan semakin tipis. Ini apakah nanti ini akan ada kejadian yang seperti di kejadian pada zaman dulu beliau Nabi Nuh itu? Apakah adalah akan terulang kembali? Berarti nanti tersisa hanya sedikit seperti kaumnya Nabi Nuh dulu. Iya, semua seperti leluhur-leluhurnya terdahulu akan mengalami kehancuran karena sifat manusianya, yaitu lalai, tidak mendengar perintah apa yang diutus di dalam Alkitabnya. Senang membuat onar, mengadu domba, membuat dosa, riba, kumpul kebo di mana-mana, judi di mana-mana, kemaksiatan merajalela. Itu yang membuat benteng Ya'juj Ma'juj keropos. Makanya bencana yang terdahulu di zaman beliau Nabi Nuh akan terulang kembali. Berarti yang selamat itu nanti tinggal sedikit itu? Iya, Den. Setelah itu baru nanti akan ada peradaban baru itu. Peradaban baru untuk membuat atau membentuk manusia yang berkualitas. Kalau untuk itu tadi kita kembali ke Sundaland, berarti Sundaland itu akan muncul kembali nanti, tapi dengan peradaban baru itu ya, dengan peradaban baru, tatanan yang baru juga gitu. Iya, ikut peraturan atau tata cara zaman dahulu. Ini mohon maaf kalau masih panjenengan punya waktu, ini akan saya tanya lebih banyak lagi, tapi kalau memang panjenengan masih ada sedikit, tinggal sedikit ya, karena waktu Aden memanggil saya tadi, saya masih keadaan tugas zikir. Ya kalau panjenengan masih ada tugas, silahkan panjenengan kembali, nanti entah besok atau lusa panjenengan akan saya panggil lagi, akan menyampaikan tentang Sundaland dan tentang yang ada di Nusantara ini apa saja. Dan nanti saya juga ingin tahu itu tentang siapa pemilik harta amanah itu, agar nanti itu benar-benar tersampaikan kepada siapa yang berhak menerimanya itu nanti. Insya Allah, Den. Terima kasih sudah dihadirkan kembali di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu dengan tugas tadi. Apabila saya kurang sopan sama panjenengan hadir ke sini tanpa saya kasih apa-apa dan sudah saya mintai keterangan apapun itu, nanti kalau panjenengan sudah tidak repot, kalau masih repot kalau saya panggil ya nggak usah turun, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau nggak repot, agar bisa lebih waktunya agak lama, nanti bisa disampaikan ada apa saja dan pemiliknya siapa saja, nanti biar terungkap. Bahkan ini saya masih penasaran tentang itu ya, siapa pemilik harta amanah dan ada apa tentang Gunung Padang itu ya. Iya, insya Allah. Karena pun saya tadi dihadirkan di sini,
juga dapat izin. Kalau panjenengan masih ingin melanjutkan tugasnya, saya persilahkan keluar dari tubuhnya mediator, nanti saya bantu kembali ke tempat panjenengan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali tempat asal semua efek, semua energinya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah tempat asal. Alhamdulillah, ini tadi sudah ada titik terang sedikit demi sedikit, karena tadi itu siapa itu, beliau yang dari Kayangan itu ada tugas, jadi dia nggak bisa berlama-lama. Nanti akan kita hadirkan lagi kalau dia ada waktu, dan kita tanya tentang Gunung Padang, tentang harta peninggalan itu apa aja dan punyanya siapa. Semoga apapun di dalam video atau di konten kami, di konten siapapun, bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Apapun itu, ambil sisi positifnya. Jadi kalau tidak ada yang positif, ya cukup sekedar jadikan hiburan. Kalau memang ada sisi positifnya, jadi pembenahan diri kita semuanya, dan terutama buat saya sendiri, agar bisa berbenah diri menjadi semakin lebih baik daripada hari kemarin. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah hadir di channel kami, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan dimudahkan segala urusannya. Apabila ada yang sakit, semoga disembuhkan sakitnya dan segera mendapatkan obat. Dari kami ucapkan banyak terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.